walimah. Walimah dalam Islam jumlahnya banyak. Ada 11 macam kenduri dalam Islam. Syekh As-Sayyid Bakri Shah Ad-Dimyati di dalam kitab beliau I'anatul Talibin menjelaskan tentang jumlah walimah dalam Islam ada 11. Kata beliau, innal walaima asyratul ma'wahidi man abdaha qad azza min aqranihi fal khursu inda nifasiha wa aqiqatun litifli thummal i'dharu inda khitanihi wa lihifdhi qur'anin wa adabin laqad qala al-hidaqa lihadqihi wa bayanihi thumma al-milaku li'aqdihi wa walimatun lil-ursi fahris ala i'lanihi wa kadhaka ma'dubatun bila sababin yura wa waqiratun libinaihi limakanihi wa naqi'atun liqudumihi wa wadimatun limusibatin wa takunu min jiranihi. Walimah kenduri dalam Islam ada banyak, ada 11. Ada namanya walimatul khursi, ketika bayi baru berojol namanya nyusur tanah. Ada namanya walimah namanya aqiqah, bila bayi umur 7 hari dari kelahirannya. Ada walimah namanya i'dhar, bila punya anak laki-laki dikhitan. Ada walimah namanya hidak, bila anak kita khatam Quran atau disebut dalam dunia kampus wisuda namanya. Ada walimah namanya milak, bila kita pesta akad nikah sebelum halimunan. Ada namanya walimatul ursi, yaitu bila sudah sepasang suami istri udah tidur bersama, maka namanya walimatul ursi. Ada namanya makdubah, bila tidak ada faktor yang mendukung dari agama tanpa sebab tertentu. Ada namanya disebut waqirah, bila penempati rumah baru. Ada namanya naqi'ah, bila kita baru datang habis bepergian jauh yang baik. Ada namanya wadimah, bila ada musibah yang mana makanannya dari para tetangga, dan seterusnya. Saudara sekalian, walimah pengantinan disebut walimatul ursi, hukumnya memang sunnah, datangnya wajib bila diundang. Dalam Fathul Mu'in dijelaskan bahwa Nabi bersabda, aulid walau bisyakid. Kalau ente pengantinan, buat walimah, buat pesta, meski motong seekor kambing, bikin pesta, namanya walimatul ursi. Ataupun habis kita nikah hari ini lalu bersetubuh dengan bini, seminggu lagi pesta, namanya walimatul ursi. Itu wajib datang. Kalau yang orang kita bikin acara tuh namanya walimatul milak, namanya habis akad pesta. Udah tidur bareng belum? Belum. Itu bukan walimatul ursi, namanya walimatul milak dalam Islamnya. Hanya baru menjadi milik kita ini perempuan, tapi belum tidur bareng. Walimatul ursi itu walimah pengantenan. Pengantenan tuh udahan gitu. Itu begitu. Itu namanya bikin walimah. Jangan enggak kalau udah begitu tuh. Nah, bagaimana dalam diundang pada walimatul ursi? Kalau kita diundang, dilihat wajibkah kita datang? Iya wajib, tapi tidak mutlak. Apakah dalam walimah itu ada kemungkaran atau tidak? Ataukah diundang khusus yang kaya doang atau tidak? Ini banyak syaratnya. Intinya, kalau kita diundang oleh tetangga,
hajatan lalu kita nggak diundang nih, bagaimana? Kita datang apa enggak? Kita khusnudzon aja dah, dia lupa undang kita, datang aja. Insya Allah datang juga girang kan? Begitu, girang datang aja kalau waktunya ada, nggak apa-apa. Begitu, apalagi teman kita, jangan buruk sangka. Najong nih orang nih, pas hajatan kan undang gue, najong aja, belum tentu dia lupa. Jangan-jangan kita baik sangka aja sama orang. Kalau kita nggak mau datang, ya nggak apa-apa, kan nggak diundang. Begitu. Kalau selain walimah ini emang sunnah datangnya, bukan begitu maksudnya abang kita ini. Kalau undangan khitanan datangnya sunnah. Kalau undangan pengantinan, bila kita diundang dan tidak ada uzur, kita wajiblah datang. Kalau tidak ada uzur, kalau ada uzur ya begitu, enggak, namanya syukur. Cuman kadang orang kenal kagak apa kagak main ngundang aja, begitu, mana yang ngasih RT lagi, begitu, enggak kenal, ini jadi masalah. Namanya juga syukur, dia mau bersyukur memanggil yang kenal sama dia, kenal kagak apa kagak ngundang, bingung juga. Akhirnya kata kita, gua kenal, gua datang aja dah. Datang gak disapa, marah-marah, najong banget. Gua datang agak ditegur, jadi juga kenal kita kagak. Begitu salah kita, jadi masalah. Kalau kita ngundang hajatan, undanglah yang kita kenal. Namanya kita mau syukuran, berbahagia, berbagi kebahagiaan. Kalau kita nggak kenal, bingung juga. Begitu datang, ini siapa, begitu, bingung juga. Maka kalau kita ada waktu di dalam walimatul ursi, ya datang. Bagaimana kalau nggak diundang? Memang ada bahasa Arab namanya tufail. Tufail itu tamu yang tak diundang. Ada orang nggak mau undang kita, ya nggak apa-apa, kita nggak perlu datang. Tapi bila itu adalah teman kita, kita husnudzon aja, mungkin dia lupa, biar kita tidak menimbulkan keributan dengan teman kita. Begitu. Insya Allah kalau temanmu kita datang, dia nggak bakal marah-marah. Begitu. Maksud daripada undangan sunatan, kita datang, sunat datangnya, yang wajib datang pada walimatul ursi saja. Itu juga bila mana tidak ada kemungkaran di sana. Bila ada kemungkaran di sana, ada jaipongan macamnya dan seterusnya, duit kita buat bayar jaipongan. Begitu. Kalau begitu kondangan duluan dah buat DP. Begitu. Belakangan dah buat pelunasan. Dia dapat juga. Begitu. Bila tidak ada kemungkaran, ya kita wajib datang bila diundang pada walimah yang tadi abang kita sebut pengantin. Bila tidak ada kemungkaran, sebagaimana dijelaskan nanti di Fathul Mu'in dengan panjang lebar berbicara hukum mengijabah undangan. Kata Nabi, idza du'itum ila walimatin fa'ajib. Bila anda diundang pada walimatul ursi, maka ijabahlah olehmu, wajib datangnya bila diundang. Bila kemudian kita udzur sakit nggak datang, kan nggak apa-apa, Allah Maha Tahu. Kita sakit, begitu, kita sakit. Tapi kalau selain walimatul ursi, memenuhinya sunnah, enggak datang enggak apa-apa. Maksudnya dari kalimat itu begitu. Dilihat sajalah pada kehidupan kita bermasyarakat, bila tetangga kita enggak ngundang kita, mungkin lupa kali. Begitu saja, supaya kita tidak menjadi sebuah keributan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kurang lebih demikian yang saya mampu menjawabnya.